Di negeri yang jauh, di tanah Afrika yang subur dan kaya akan sejarah, lahirlah seorang anak yang takdirnya kelak akan menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam dan Kristen. Ia adalah Asyamah bin Abjar yang dikenal luas sebagai Raja Negus, penguasa Abisinia, Ethiopia. Meski banyak catatan tentang masa kecilnya yang tidak jelas, legenda tentang Raja Negus dibangun dari cerita tentang seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berhati lembut, bahkan sejak ia masih muda. Asyamah dibesarkan dalam istana yang megah, di tengah-tengah kemewahan dan gemerlap kekuasaan kerajaan. Ayahnya adalah seorang raja yang disegani, dan keluarga kerajaan terkenal karena kekuasaan serta kebijaksanaan mereka dalam memerintah rakyat. Sejak kecil, Asyamah dididik dalam tradisi Kristen yang kuat, belajar tentang kasih, keadilan, dan pentingnya melindungi mereka yang lemah. Ia juga menerima pendidikan tentang strategi, diplomasi, dan pemerintahan, mempersiapkannya untuk suatu hari menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun, kehidupan istana tidak selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketika masih muda, Asyamah kehilangan ayahnya dalam suatu insiden perebutan kekuasaan. Sebuah pemberontakan internal yang dipimpin oleh kerabatnya sendiri membuat Asyamah harus mengungsi, terpisah dari tahta yang seharusnya menjadi haknya. Meski hidup dalam pelarian, Asyamah tidak pernah menyerah. Ia dikenal sebagai sosok yang tegar, tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilannya, meskipun banyak cobaan datang menghadang. Takdir kemudian berbalik. Setelah masa-masa sulit dan perjuangan panjang, Asyamah berhasil kembali ke istana dan merebut kembali tahta yang menjadi haknya. Ia diangkat menjadi raja dengan gelar Negus, yang berarti pemimpin tertinggi. Kembali ke istana sebagai raja, Negus tidak hanya menata ulang kerajaannya, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Di bawah kepemimpinannya, Abisinia menjadi negeri yang kuat, damai, dan dihormati oleh tetangganya. Raja Negus memerintah dengan hati yang lembut, tetapi tetap tegas dalam menegakkan hukum. Ia menjadi pelindung bagi semua rakyatnya, tak peduli latar belakang mereka. Ia mengajarkan pentingnya toleransi dan sering mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama, memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral di tengah rakyatnya. Kepemimpinannya tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dari dunia luar, termasuk Jazirah Arab yang sedang dilanda perubahan besar dengan munculnya Islam. Raja Negus, yang juga dikenal sebagai Najasyi atau Asyamah bin Abjar, adalah seorang penguasa Kristen Abisinia, Ethiopia, pada abad ke-7 Masehi. Beliau adalah sosok yang penting dalam sejarah Islam karena sikap adil dan bijaksana yang ditunjukkannya kepada para pengikut Nabi Muhammad pada masa-masa awal Islam. Berikut adalah tokoh-tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Raja Negus. Pertama, hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Pada tahun kelima kenabian, kota Mekah menjadi tempat yang tidak lagi aman bagi para pengikut Nabi Muhammad. Kaum Quraisy semakin keras dalam menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Siksaan dan ancaman diterima oleh kaum muslimin, baik laki-laki, perempuan, tua, maupun muda. Di tengah kekejaman yang semakin menjadi, Nabi Muhammad memandang jauh ke arah barat, ke negeri yang damai di seberang Laut Merah, di bawah naungan seorang raja yang dikenal adil dan bijaksana. Negeri itu adalah Habasyah, Ethiopia, dan pemimpinnya adalah Raja Negus, seorang penguasa Kristen yang berjiwa besar. Kaum Quraisy semakin memperketat tekanan mereka terhadap kaum muslimin. Bilal bin Rabah diseret di atas pasir panas, keluarga Yasir disiksa hingga syahid, dan banyak lagi yang mengalami kekejaman tanpa belas kasihan. Melihat kondisi ini, Nabi Muhammad merasa prihatin dan berusaha mencari jalan keluar bagi umatnya. Beliau tahu bahwa Raja Negus adalah seorang pemimpin yang adil dan akan melindungi mereka yang teraniaya. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan sekelompok kecil muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, tempat di mana mereka bisa menjalankan agama mereka dengan bebas dan aman. Ini adalah hijrah pertama dalam sejarah Islam, sebuah langkah besar yang penuh dengan harapan,
tetapi juga ketidakpastian. Para sahabat yang terpilih untuk hijrah berjumlah sekitar 12 pria dan 4 wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad, putri Rasulullah. Mereka bergerak secara diam-diam, meninggalkan rumah dan keluarga mereka demi mempertahankan iman mereka. Laut Merah yang luas terbentang di depan mereka, tetapi keberanian dan keimanan mendorong mereka untuk terus maju. Di tepi laut, mereka menemukan kapal-kapal dagang yang berlabuh, dan dengan biaya seadanya, mereka menyewa kapal untuk menyeberangi laut menuju negeri yang mereka harapkan sebagai tempat perlindungan. Meski perjalanan itu berat dan penuh risiko, ketenangan dan harapan mengisi hati mereka saat mendekati pantai Habasyah yang menjanjikan. Kedatangan kaum muslimin di Habasyah tidak luput dari perhatian kaum Quraisy. Mereka marah karena kaum muslimin berhasil melarikan diri dan menemukan perlindungan. Tidak mau kehilangan kendali, Quraisy mengirim 2 utusan, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, membawa hadiah-hadiah berharga untuk Raja Negus. Dengan licik, mereka berusaha mempengaruhi Raja Negus agar mengusir kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke Mekah. Raja Negus yang dikenal dengan keadilannya tidak mau mengambil keputusan sepihak. Ia mengundang kaum muslimin ke istananya dan meminta mereka menjelaskan alasan hijrah mereka. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, tampil sebagai juru bicara kaum muslimin. Dengan ketenangan dan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa kaum muslimin dulunya hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, dan melakukan berbagai perbuatan buruk. Namun setelah kedatangan Nabi Muhammad, mereka diajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, berbuat baik, dan meninggalkan keburukan. Ketika Raja Negus meminta Ja'far membacakan sebagian dari ajaran mereka, Ja'far pun melantunkan ayat-ayat dari surah Maryam yang menceritakan tentang Maryam, Maria, dan kelahiran Yesus, Isa Al-Masih. Suasana istana yang semula tegang mendadak hening. Kata-kata yang dibacakan Ja'far menyentuh hati Raja Negus dan para pendeta yang hadir. Air mata menetes di pipi Raja Negus, dan ia berkata dengan suara haru, "Apa yang engkau bacakan ini berasal dari sumber yang sama dengan apa yang dibawa oleh Yesus." Raja Negus lalu menegaskan bahwa kaum muslimin akan dilindungi di negerinya dan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti mereka. "Pergilah dan tinggallah Subhanahu wa Ta'ala di sini dengan damai," katanya. Keputusan ini membuat kaum muslimin bersyukur dan merasa aman untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan Mekah. Kepulangan para utusan Quraisy dengan tangan hampa menjadi bukti kemenangan kaum muslimin di negeri asing. Mereka tetap tinggal di Habasyah hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, sebagian besar dari mereka kembali bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah setelah hijrah yang lebih besar. Hijrah ke Habasyah menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan keimanan yang teguh. Kaum muslimin berhasil menunjukkan bahwa dalam menghadapi penindasan, mereka tetap memegang teguh iman mereka tanpa gentar. Sikap adil dan bijak Raja Negus juga menjadi contoh penting tentang toleransi antaragama dan keadilan seorang pemimpin, yang bahkan dalam perbedaan masih bisa melihat kebenaran dan melindungi yang tertindas. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersabar dan beriman. Hijrah ke Habasyah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menguatkan hati kaum muslimin dan menjadi pondasi penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kedua, penerimaan Raja Negus terhadap kaum muslimin. Pada suatu masa di Jazirah Arab, saat wahyu pertama mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad, situasi di Makkah menjadi sangat genting bagi kaum muslimin. Penganiayaan dan penyiksaan terhadap para pengikut ajaran Islam semakin memuncak, sehingga Nabi Muhammad menganjurkan sebagian dari pengikutnya
untuk mencari perlindungan di luar tanah Arab. Beliau menyebutkan sebuah kerajaan yang terletak di seberang Laut Merah, tempat seorang raja yang terkenal akan keadilan dan kebijaksanaannya memerintah. Raja Negus dari Habasyah, Abisinia, kini Ethiopia. Dengan hati penuh harap, sekelompok kecil muslim yang terdiri dari 15 orang berlayar menyeberangi lautan, menempuh perjalanan yang penuh tantangan demi mencari suaka. Mereka tiba di Abisinia dengan hati yang gundah, namun yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ketika mereka tiba di kerajaan Habasyah, Raja Negus menyambut mereka dengan penuh perhatian. Mereka menceritakan kepada Raja Negus tentang penganiayaan yang mereka alami di Makkah dan bagaimana mereka berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan tauhid, kedamaian, dan keadilan. Raja Negus mendengarkan kisah mereka dengan seksama. Pihak Quraisy yang mengetahui hal ini pun tidak tinggal diam. Mereka mengirim utusan untuk mempengaruhi Raja Negus agar mengusir para muslim kembali ke Makkah. Dengan membawa hadiah-hadiah mewah, utusan Quraisy berusaha membujuk raja dengan menyatakan bahwa kaum muslim adalah para pembangkang yang harus dikembalikan ke tempat asal mereka. Namun, Raja Negus adalah raja yang bijaksana. Sebelum membuat keputusan, ia ingin mendengar dari kedua belah pihak. Maka beliau memanggil kaum muslim untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran yang mereka bawa. Ja'far bin Abi Thalib, salah satu pemimpin dari kaum muslimin, berbicara di hadapan Raja Negus. Dengan penuh keyakinan, Ja'far menceritakan ajaran Islam, mengutip ayat-ayat dari Al-Quran yang menggambarkan kisah Nabi Isa, Yesus, dan Maria. Mendengar hal ini, Raja Negus terharu. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa ajaran Islam sangat menghormati Nabi Isa, dan tak ada perbedaan yang mencolok antara ajaran yang ia kenal dengan apa yang disampaikan Ja'far. Dengan suara lembut tapi tegas, Raja Negus berkata, "Tidak ada perbedaan yang besar antara agama kalian dan agama kami. Pergilah kalian, dan tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dengan damai. Siapapun yang mengganggu kalian akan aku lindungi." Dengan kata-kata itu, Raja Negus memberikan perlindungan bagi kaum muslimin di kerajaannya. Para muslim merasa lega dan bersyukur atas kemurahan hati sang raja. Mereka dapat hidup dalam kedamaian dan melaksanakan ajaran Islam tanpa rasa takut, jauh dari penganiayaan yang mereka alami di Makkah. Penerimaan Raja Negus terhadap kaum muslimin adalah tanda kebijaksanaan dan keadilannya, serta menjadi salah satu bukti persaudaraan yang indah antara agama-agama yang berbeda, yang saling menghormati dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Ketiga, dialog dengan Raja Negus. Di sebuah istana megah di Habasyah, Raja Negus duduk di singgasananya dengan penuh kewibawaan. Di hadapannya, sekelompok kecil kaum muslim berdiri dengan sikap hormat. Di antara mereka, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, menjadi juru bicara. Raja Negus menatap mereka dengan pandangan tenang namun tajam. Ketika suasana hening, ia mengangkat suaranya, memecah keheningan. "Siapakah kalian? Mengapa kalian meninggalkan tanah air kalian?" tanya Raja Negus. Suaranya penuh wibawa dan penasaran. Ja'far maju beberapa langkah, menunduk dengan hormat sebelum mulai berbicara. "Wahai yang mulia, kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, dan saling menindas. Kami tak memiliki aturan yang benar dalam hidup kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kami, Nabi Muhammad, yang berasal dari golongan kami sendiri. Beliau mengajarkan kepada kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala, mengajarkan kami untuk berkata benar, berlaku adil, dan menjaga kehormatan diri." Raja Negus mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Ja'far melanjutkan, "Namun kaum kami menolak ajaran ini.
Mereka menyiksa kami, menindas kami, dan menghalangi kami dari menjalankan kepercayaan kami. Karena itulah, wahai Raja, kami datang mencari perlindungan di negerimu, berharap dapat hidup dengan damai di bawah naungan keadilanmu. Raja Negus mengangguk pelan. Setelah merenung beberapa saat, ia mengarahkan pandangannya kepada utusan Quraisy yang juga hadir di istana. Kalian telah mendengar apa yang dikatakan. Apa yang kalian ingin sampaikan? Salah satu utusan Quraisy berdiri, suaranya lantang dan penuh dengan kepentingan. Yang mulia, mereka ini telah memecah belah kaum kami dan menolak agama nenek moyang kami. Kami datang ke sini untuk meminta agar mereka dikembalikan kepada kami. Mereka harus menghadapi hukuman di tanah air mereka sendiri. Raja Negus terdiam. Lalu ia memandang Ja'far lagi. Apa yang kalian katakan tentang Isa, anak Maryam? Tanyanya. Matanya menyipit seolah mencari kejujuran di dalam hati Ja'far. Ja'far tersenyum kecil, lalu berkata dengan tenang, "Wahai Raja, kami berkata tentangnya seperti yang diajarkan oleh Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, rohnya, dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam yang suci." Mendengar penuturan Ja'far, air mata menetes di pipi Raja Negus. Ia mengangguk, hatinya tersentuh. Sungguh, apa yang kalian katakan tentang Isa tak berbeda dari ajaran kami. Kalian adalah kaum yang benar, dan kalian bebas tinggal di negeriku. Tidak akan ada yang mengganggu kalian selama kalian berada di sini. Dengan keputusan yang penuh kebijaksanaan itu, Raja Negus menolak permintaan utusan Quraisy dan mengembalikan hadiah-hadiah yang mereka bawa. Kaum muslimin pun diizinkan tinggal dengan damai di tanah Habasyah, terlindungi oleh keadilan dan kemurahan hati sang raja keempat. Surat Nabi Muhammad untuk Raja Negus. Pada suatu hari yang tenang di Makkah, di tengah-tengah penganiayaan yang semakin meningkat, Nabi Muhammad memutuskan untuk mengirim surat kepada Raja Negus, penguasa adil di Habasyah. Surat ini ditulis dengan penuh harapan bahwa Raja Negus akan menerima pesan damai dan kasih sayang Islam, serta menawarkan perlindungan bagi kaum muslimin yang melarikan diri dari penindasan. Dengan pena yang menyentuh lembut kulit domba, surat itu mulai ditulis. Tulisannya tegas dan penuh makna, menggambarkan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan persaudaraan antarumat manusia. Isi surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kepada An-Najasyi, Raja Habasyah yang mulia, salam sejahtera untukmu. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Maha Sejahtera, pemberi keamanan, penjaga segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Isa, putra Maryam, adalah roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam, yang perawan, suci, dan terjaga. Ia mengandung Isa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dia menciptakan Adam tanpa ayah ataupun ibu. Aku mengajakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan untuk selalu taat kepadanya. Aku juga mengundangmu untuk mengikuti dan mempercayai ajaran yang telah kubawa, karena aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengirim kepadamu sejumlah pengikutku yang kecil, namun teraniaya, agar mereka dapat menemukan tempat perlindungan di negerimu yang penuh kedamaian. Jika engkau menerima ajakan ini, maka engkau akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau menolaknya, engkau telah menanggung dosa umatmu. Wassalam. Nabi Muhammad menggulung surat tersebut dengan rapi dan menyerahkannya kepada Amr bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat terpercaya, untuk dibawa ke Habasyah. Dengan penuh tanggung jawab, Amr pun berlayar menyeberangi Laut Merah, membawa pesan suci tersebut kepada Raja Negus. Setibanya di istana megah di Habasyah, Amr diizinkan untuk menghadap Raja Negus. Raja yang adil itu menerima surat dari Rasulullah dengan penuh rasa hormat, lalu membacanya dengan hati yang terbuka. Setiap kata yang tertulis dalam surat tersebut menyentuh hatinya.
menggambarkan kedalaman kebijaksanaan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah selesai membaca surat itu, Raja Negus terdiam sejenak, meresapi pesan yang disampaikan. Dengan hati yang tersentuh oleh isi surat itu, ia berkata, "Sungguh, apa yang disampaikan Muhammad adalah kebenaran. Ia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja Negus lalu memutuskan untuk menulis surat balasan kepada Nabi Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap ajaran Islam dan menjanjikan perlindungan bagi kaum muslim yang mencari perlindungan di kerajaannya. Perlindungan yang diberikan Raja Negus kepada kaum muslimin menjadi bukti dari keadilan dan kebesaran hatinya, serta menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan harmonis antara agama-agama yang berbeda. Kelima, Raja Negus masuk Islam. Di istana megah di Habasyah, Raja Negus, penguasa yang adil dan bijaksana, telah mendengar berbagai cerita tentang ajaran Islam dari para pengikut Nabi Muhammad yang datang mencari perlindungan di negerinya. Hatinya yang adil membuatnya menerima kaum muslimin dengan tangan terbuka, memberikan mereka tempat berlindung dari kekejaman Quraisy. Namun, di dalam lubuk hatinya, Raja Negus merasa ada panggilan yang lebih dalam dari sekadar memberi perlindungan. Ia merasakan kedekatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah menerima surat dari Nabi Muhammad yang menyebut Isa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya, Raja Negus mulai merenung. Ajaran yang dibawa oleh Nabi ini sangat selaras dengan kepercayaannya akan Tuhan yang satu dan kecintaannya terhadap Nabi Isa. Ia merasa bahwa pesan dari Rasulullah bukan hanya sebuah undangan biasa, melainkan sebuah panggilan yang datang langsung dari langit. Di tengah malam yang tenang, saat istana telah sunyi dan hanya suara angin lembut yang berdesir, Raja Negus duduk di ruang pribadinya. Di hadapannya terbentang surat Nabi Muhammad. Diteguhkan oleh kata-kata yang tertulis di surat itu, Negus merasa ada sesuatu yang besar dan benar dalam ajaran Islam yang tak dapat ia abaikan. Hatinya mulai condong kepada kebenaran. Pikirannya berputar tentang semua yang telah ia pelajari dari Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang berada di kerajaannya. Ajaran tentang ketauhidan, bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghormatan yang tinggi kepada para nabi, termasuk Nabi Isa, semakin membuatnya yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Raja Negus pun memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya. Dalam keheningan malam, ia mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Dengan penuh kerendahan hati, sang raja mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Pagi harinya, Negus memanggil para ulama dan pejabat kepercayaannya untuk menyampaikan keputusannya. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya. Ajaran ini benar, dan aku akan menjalankannya dalam hidupku." Keputusan Raja Negus tidak diumumkan secara luas kepada rakyatnya. Namun, orang-orang di sekitarnya yang mengetahui hal ini terkesan dengan kebijaksanaan dan ketulusan hatinya. Meskipun ia tetap menjaga keseimbangan dalam kerajaannya yang terdiri dari berbagai agama, Raja Negus tetap menjalankan Islam dalam diam, memeluk keimanan baru ini dengan hati yang teguh. Setelah itu, Raja Negus terus memberi perlindungan kepada kaum muslimin yang tinggal di kerajaannya. Ia memastikan mereka hidup dalam kedamaian, bebas menjalankan ibadah mereka tanpa rasa takut. Hubungan antara Raja Negus dan Nabi Muhammad pun semakin erat, meskipun mereka tidak pernah bertemu langsung. Tahun-tahun berlalu, dan Raja Negus tetap teguh dalam keyakinannya. Ketika kabar wafatnya sang raja sampai kepada Nabi Muhammad di Madinah, beliau menggelar sholat gaib sebagai penghormatan terakhir kepada penguasa yang adil dan bijaksana ini.
Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Telah wafat seorang yang saleh. Mari kita doakan saudara kita, Raja Negus." Dalam keheningan itu, kaum muslimin di Madinah berkumpul mengirimkan doa-doa untuk Raja Negus, penguasa yang dengan hati terbuka menerima Islam dan melindungi umat Nabi Muhammad. Namanya abadi sebagai sosok yang mulia dalam sejarah Islam, raja yang menerima cahaya Islam dengan keikhlasan dan kebesaran hati. Keenam, peran dalam penyebaran Islam. Di tengah padang pasir yang panas dan keras di Makkah, Islam mulai tumbuh sebagai agama yang menantang keyakinan nenek moyang Arab. Nabi Muhammad yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kebenaran menghadapi perlawanan sengit dari kaumnya sendiri, Quraisy. Pengikutnya yang jumlahnya masih sedikit disiksa, diancam, dan diusir dari rumah mereka. Dalam kondisi yang begitu tertekan, Nabi Muhammad mencari jalan keluar, tempat di mana umatnya bisa hidup dalam kedamaian dan bebas beribadah. Mata beliau tertuju pada sebuah kerajaan di seberang Laut Merah, yaitu Habasyah, Ethiopia, yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal akan keadilannya, Raja Negus atau An-Najasyi. Dengan penuh keyakinan, Nabi Muhammad mengutus sekelompok kecil pengikutnya untuk mencari perlindungan di kerajaan yang adil ini. Raja Negus yang mendengar kedatangan kaum muslimin menerima mereka dengan hati yang terbuka. Ketika para muslim menjelaskan alasan mereka melarikan diri dari Makkah dan mengisahkan ajaran Islam, Raja Negus merasa tergerak. Penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib tentang bagaimana Islam menghormati Isa dan Maryam membuat Raja Negus semakin yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Dalam hati kecilnya, Raja Negus mulai merasakan kedekatan dengan ajaran ini. Ia menyadari bahwa ajaran Islam sejalan dengan keyakinan akan keesaan Tuhan yang sudah lama ia pegang. Perlindungan yang diberikan Raja Negus kepada kaum muslim yang datang ke negerinya bukan hanya tindakan kemanusiaan, tapi juga langkah yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam. Para pengungsi muslim yang tinggal di Habasyah hidup dalam damai, jauh dari penganiayaan Quraisy, dan ini memberi mereka waktu dan ruang untuk memperdalam iman mereka. Dalam lingkungan yang aman tersebut, Islam tidak hanya dipelajari, tapi juga mulai diperkenalkan secara perlahan kepada orang-orang di Habasyah. Raja Negus sendiri diam-diam memeluk Islam, meskipun ia tidak secara terbuka mengumumkannya demi menjaga keseimbangan politik di kerajaannya yang multikultural. Dalam peranannya sebagai pelindung kaum muslimin, Raja Negus membantu memastikan bahwa Islam tetap bertahan pada masa-masa awal yang kritis. Jika tidak karena perlindungannya, mungkin banyak dari pengikut Nabi yang akan menyerah pada kekerasan dan penindasan yang mereka hadapi di Makkah. Bahkan, perlindungan yang diberikan oleh Raja Negus tidak hanya berdampak pada penyebaran Islam di Habasyah, tapi juga menjadi contoh bagi penguasa lain di masa depan tentang bagaimana memperlakukan agama yang baru berkembang dengan adil dan bijaksana. Di kemudian hari, hubungan antara Raja Negus dan Nabi Muhammad tetap terjalin dengan baik. Ketika Raja Negus meninggal, Nabi Muhammad menunjukkan rasa hormat yang mendalam dengan menggelar sholat gaib, sebuah penghormatan khusus yang diberikan kepada raja yang telah berjasa besar bagi Islam. Peran Raja Negus dalam sejarah Islam bukan sekadar memberikan perlindungan. Ia adalah simbol dari toleransi, kebijaksanaan, dan keadilan. Di bawah naungannya Islam menemukan tempat untuk bertumbuh dengan damai. Dan dari tanah Habasyah yang jauh, cahayanya mulai menyebar ke seluruh dunia. Raja Negus menjadi salah satu penguasa pertama yang mengakui kebenaran Islam, dan karena keberaniannya, banyak nyawa diselamatkan dan Islam dapat terus berkembang hingga akhirnya menjangkau seluruh penjuru dunia. Raja Negus adalah contoh seorang pemimpin yang adil, bijaksana,
dan berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan dari pihak lain. Hubungan baik antara kaum muslimin dan Raja Negus menjadi salah satu bab penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan toleransi dapat menciptakan perdamaian dan keselamatan bagi semua pihak.